Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan tanpa disadari menciptakan misteri yang ada dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini, di Menembus Mata Batin. Di program ini akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan bintang tamu yang hadir pada malam hari ini adalah Ajeng Kartika. Ajeng yang hadir di sini sebagai partisipan itu sering sekali menggunakan hal-hal mistis. Di ruangan ini sering orang yang mengaku melakukan santet gara-gara awalnya ditawari punya jimat, punya susuk, pelet, dan lain-lain. Kamu sendiri pernah nggak sih ditawarin untuk menggunakan hal-hal gaib? Sebenarnya lebih tepatnya tuh ditawarin untuk semacam semedi gitu ya, dan kayak mandi di satu sungai yang dianggap sakral gitu tengah malam. Itu pernah ditawarin itu. Terus pernah juga ditawarin, jadi ada satu kayak pondok gitu di pegunungan, satu pegunungan yang aku udah nggak inget namanya apa karena jujur aku nggak tertarik, jadi nggak diinget. Di sana kayak semacam semedi gitulah, jadi di situ yang berhari-hari gitu, kayak berapa malam gitu harus di situ. Jadi waktu itu penawaran itu nggak ada yang diterima, ditolak? Enggak. Kenapa? Ya basically gue tuh sebenarnya penakut banget orangnya. Oke, jadi banget sama Tuhan aja lah ya. Iya. Yang di atas aja. Iya, satu itu. Terus kedua juga nggak mau berusaha untuk mempercayai hal-hal seperti itu, menghindari aja lah gitu. Dan gue merasa udahlah dengan adanya sekarang juga cukup lah gitu. Nggak berani mengambil resiko untuk sesuatu, bisa mendapatkan sesuatu yang besar katanya, bisa sukses, pokoknya mau apa aja tuh nanti kayaknya bisa lah, lo mau ini pokoknya. Nggak tertarik ya? Lancar gitu jalannya kan. Enggak, takut. Gue tidur sendiri aja. Di belakangnya justru juga ada ya konsekuensinya ya. Iya, kita kan nggak pernah tahu ya. Satu dosanya minta ampun gitu. Sirik ya gitu kan. Nah ini mudah-mudahan apa yang Ajeng pahami juga dipahami sama pemirsa melalui partisipan yang akan hadir pada malam hari ini juga nih. Berikut ini akan hadir seorang laki-laki yang mengaku telah melakukan santet. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilakan Zain. Selamat malam Mas Zain. Selamat malam. Boleh kami tahu aktivitas Anda sehari-hari? Aktivitas saya sehari-hari untuk saat ini membantu orang-orang yang mungkin mereka ada masalah dengan asmara, terus ingin pengasihan atau pengen tempat usahanya rame. Jadi membantu dengan hal-hal gaib gitu. Betul. Oke, apa yang mau Anda ceritakan pada kami malam ini? Baik, jadi malam ini saya ingin menceritakan ada sebuah kejadian di mana ini sangat membekas dalam diri saya. Banyak sekali cerita-cerita, namun di sisi lain ini sangat luar biasa buat saya. Awalnya saya adalah orang biasa sebenarnya, tapi karena kakek saya bisa melakukan hal itu dan anak-anaknya itu tidak ada yang bisa. Ternyata hal itu tuh apa maksudnya? Maksudnya? Hal itu kakek saya bisa melakukan sesuatu hal yang berbeda dengan orang lain, spiritual. Ya, akhirnya salah satu cucunya itu adalah saya, yang lainnya adalah perempuan. Dan di sisi lain dulu saya belum bisa apa-apa, tapi seiring berjalannya waktu hingga saat kemarin di tahun 2015 saya memulai dan mengasah kembali ilmu itu. Ilmu apa Mas yang diasah maksudnya? Ilmu spiritual tentang meditasi, semedi dan sebagainya. Dan awalnya saya hanya belajar seperti biasa aja. Singkat cerita, saya menemukan sebuah tempat
di daerah Jawa Timur. Di situ ada sebuah gua yang bernama Gua. Saya sendiri berjalan ke sana tanpa ada teman. Saya nekat, ada kekuatan diri saya harus datang ke sana. Ada apa ini sebenarnya? Padahal di sana banyak sekali cerita-cerita di mana banyak orang yang tidak bisa kembali setelah dari gua itu. Tujuan Anda datang ke gua itu sebenarnya untuk apa? Ya, saya ingin Setelah itu saya dikasih tahu sama juru kuncinya kalau mau ke atas gua. Jadi perjalanan dari sebelum masuk ke gua itu ada 2 kilo. Sekitar 2 kilo. Dan saya berjalan sendiri. Perjalanan 2 kilo. Oke. Sebelum masuk ke gua itu, di pendopo itu, ada teman-teman saya ternyata. Di situ banyak teman-teman spiritual. Malam pertama saya tidak diizinkan untuk naik ke gua. Oke, jadi ini berapa lama prosesnya? Berapa hari? 3 hari. Oke, nanti cerita lengkapnya Mas Zain tahan dulu ya, karena saya yakin Anda punya tujuan Betul. untuk datang malam hari ini ke menembus mata batin. Betul. Nanti Anda bisa menyampaikan tujuan Anda ini dan mudah-mudahan mendapatkannya, dan mudah-mudahan semua yang dilakukan di sini untuk kebaikan kita semua ya Mas ya. Kami persilahkan Anda untuk bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Zain, terlahir tanggal 8 Januari 1985. Sosok yang cerdas, namun keras kepala dan selalu ingin menang sendiri. Saya melihat praktek ilmu hitam. Dia bisa memerintah makhluk astral untuk mencelakai orang lain. Saya melihat dalam tubuh Zain banyak sekali makhluk astral. Pilana, kalong wewe, genderuwo, dan masih banyak lagi. Selamat malam. Selamat malam Roy. Silakan duduk. Thank you. Zain, tanggal 8 bulan 1 1985. Zain ini adalah pelaku supranatural ya, biasa membantu orang dalam hal gaib untuk mendapatkan tujuannya. Ya. Dengan ritual waktu itu dilakukan di sebuah goa selama 3 hari, dan saat ini saya nggak tahu apa tujuannya sebenarnya datang malam ini ke menembus mata batin. Saya ingin tanya sih, Zain, apa yang sebenarnya tujuan utama kamu ke mata batin tuh ingin menembus mata batin? Ada apa sebenarnya? Ya, baik. Ingin berbagikah? Atau ingin sharing? Atau seperti apa? Salah satunya itu. Saya ingin berbagi dengan Mas Roy tentang kejadian yang saya alami ini. Karena ini sangat membekas buat saya. Jadi cerita ini sangat membekas sampai detik ini saya belum bisa melupakannya. Ceritanya seperti apa Mas Zain? Oke, ceritanya ada pasien saya di daerah Banyuwangi. Dia meminta bantuan ke saya untuk menyantet seorang. Sebelum saya mengerjakan itu, saya melihat siapa namanya dan saya cukup melihat fotonya aja. Saya bisa melihat misalkan dia di mana, saya bisa melihat posisi dia. Dan di situ saya bisa melihat siapa yang ada di belakang dia. Entah bantuan dari kiai, dukun, dan sebagainya. Dan ternyata memang yang saya perhatikan banyak sekali backingannya, entah dukun, kiai, dan ustadz. Setelah saya menceritakan hal itu, pasien itu menyatakan betul, memang dia bermain seperti itu. Lalu saya mempersiapkan syarat-syarat untuk melakukan hal itu. Salah satunya adalah bunga 7 rupa.
Oh, ritualnya seperti itu. Ya, seperti biasa. Bunga 7 rupa, ya ada kopi, ada susu dan sebagainya di situ. Karena itu salah satu syarat untuk melakukan apa yang saya inginkan. Ya, saya kerjakan waktu itu. Dan setelah saya kerjakan, setelah 45 menit, serangan itu kembali ke saya. Anda mengirim apa waktu itu? Teluk. Intinya saya bikin sakit dia. Jadi Anda kirim dan berbalik ke Anda sendiri. Betul. Oke. Dan setelah itu ada sebuah benda pusaka saya yang membantu saya untuk mengembalikan energi yang sudah hilang karena serangan balik itu. Namanya Kris Omyang Jinbe. Kris itu yang membantu saya untuk mengembalikan energi yang terkuras dan serangan itu balik ke saya. Tunggu deh Mas, sorry aku mau tanya boleh ya? Tadi itu kan ada sebelum, tadi kan tuh Mas bilang ke gua. Iya. Ke gua kan untuk, jadi tadi ke gua tuh intinya untuk Betul. atau untuk mencari ilmu. Karena ilmu buat saya itu akan mengalir dengan sendirinya. Sebenarnya sudah bisa hal itu. Karena warisan tadi dari kakek. Betul. Karena turunan, Iya. hanya Dan- belum diasah. Betul. Dan ketika saya masuk di dalam gua, ada sebuah energi baru di situ yang masuk dalam tubuh saya. Oke. Dalam spiritual itu tengah malam, tepat jam 12 malam Begitu. sampai jam setengah pagi. Begitu keluar Anda merasa ada sesuatu ya? Iya, karena waktu saya melakukan spiritual itu kan saya bakar dupa dan ada sajen lainnya, gitu kan. Dan itu banyak sekali mengganggu dalam diri saya waktu spiritual itu. Nah, sebentar. Tahan di situ. Mengganggu. Ini Roy menggambar sosok seorang perempuan rambutnya panjang, hitam, wajahnya Inilah salah satunya. Saya melihat dia juga bisa mengundang makhluk ini datang ke studio malam hari ini untuk membuktikan dan menceritakan sebenarnya apa yang terjadi. Saya merasa seperti Iya, itu. karena mungkin Roy juga mau tahu dia datangnya kapan, dari mana. Apakah Iya. sejak dari goa itu ya, Roy? Hah? Betul sekali. Memang ada Serius? sejak gua itu memang Deg-degan. dan tapi saya ngeliat di sini dari dulu dia emang pecinta mistik gitu loh. Jadi ada missing story, ada hal-hal yang mungkin tidak sempat diceritakan karena terlalu banyak kisah misteri yang udah dijalani. Jadi jadinya seperti ini nih. Nggak tahu ini dapatnya dari mana. Tiba-tiba nempel aja. Iya. Perempuan agak-agak tua, rambutnya panjang, hitam, legam. Ini kalau kamu lihat Roy saat ini ada di mana? Dia sih bisa merasuk ke dalam tubuh Zen sendiri atau bahkan merasuki tubuh orang lain. Ketika saya juga menyebut ya nama Om Yang Jinbe, itu terdengar kayak saya berada di dunia makhluk astral ya. Itu Kayak- apa yang kamu rasain begitu dengar Om Yang Jinbe? Om Yang Jinbe, satu makhluk asing yang aneh banget sih. Dan termasuk salah satu ini yang Roy lihat. Apakah betul ini juga? Iya. Dan ini ketika memanggil dia sebenarnya nggak perlu sajen dan sebagainya. Saya cukup menyiapkan bunga setiap malam pun kemarin sempat 3 hari yang lalu saya menyiapkan bunga setiap malam di kamar saya. Dia datang. Kamu namain dia siapa ya? Saya menamakan dia Darsia. Darcy ya? Darcy ya. Darcy ya, oke. Mas Zen, saya mohon maaf sekali. Kamu bawa pusaka kamu kah? Bawa. Boleh diperlihatkan kah? Boleh, tapi saya balut dengan kain hitam Oke, untuk baik. melindungi mungkin untuk melindungi penonton-penonton yang di sini karena memang betul apa yang disampaikan oleh Mas Roy. Ketika saya tidak diganggu, dia pun dia akan mengganggu balik. Oke. Saya minta Anda memastikan bahwa tidak ada yang terancam di sini, tidak ada yang menimbulkan
menimbulkan bahaya apa yang Anda tampilkan ya. Iya. Oke, silakan. Boleh. Boleh diambil, Roy? Boleh, silakan. Oke, saya ambil. Iya. Aduh, itu gambar perempuan serem. Apa? Panjang. Iya. Roy. Serem banget loh sebenarnya. Kalau kamu bisa pinjem mata batin Roy dan Roy pakein ke kamu, Kerisnya aja ya. ke Nggak usah Bayu deh. dan Sekalian. Nggak Ajeng. mau. Ini Aku takut banget. kamu takut ya? Taruh Ini aku udah sakit mah nih sekarang serius. Iya. Langsung naik asam lambung aku. Biasanya kalau makhluk halus itu, semakin kita takut, semakin dia mengejar dan semakin kita ditakuti gitu loh. Tapi kalau semakin kamu berani, ya berani dan mencoba untuk gitu, fokus, lebih tenang. Aku deg-degan banget sih. Iya sih. Kamu rasa ya aku deg-degan Iya, ya? Memang seperti itu aja kan takut juga ya. Banget. Aku tuh nggak nonton film horor aja. Aku nggak Nggak berani. berani. Nggak. Serem sih, memang agak horor dan misterius. Oke. Tenang berarti. Ini adalah salah satu syarat untuk memanggil entah itu yang ada di belakang saya, entah yang saya mendapatkan dari manapun. Gila baunya. Iya ya. Jadi bunga 7 rupa ini salah satu syarat. Jadi, apakah bisa mempraktekannya nih Mas Zain? Apa Bisa. seperti apa dan bagaimana sih? Kok ada bunga, ada keris, dan segala macam. Tapi ini saya mohon untuk tidak melukai diri kamu sendiri ya. Oh tidak. Jangan Tidak. ngebeset tangan kamu karena di bawah pengaruh makhluk halus bisa aja kejadian kebeset. Boleh dilihat kah? Boleh. Dibuka aja. Saya Ya. tidak membuka lah. Saya takut lancang. Kamu kan Ya. punya barang. Itu yang punya kamu gitu kan. Jadi Wangi banget. Cukup segini aja Mas Roy. oh, Roy, apa yang kamu lihat, apa yang kamu rasain, Roy? oh itu diolesi minyak terus ya? Iya, pasti. Ini baunya tuh bau minyaknya ya? Iya. Karena kalau saya buka seluruhnya, saya khawatir penonton yang ada di sini menjadi salah satu korban mungkin Ayo tutup kerasukan. lagi aja. Jangan ya. Ini di sini ada bentuk atau raja Jawa. Boleh kasih tahu ke pemirsa, boleh kasih tahu. Ya, Diangkat. Diangkat. ada raja Jawanya di sini. Mistik ya, bener-bener apa yang saya lihat di sini saya cocokkan dengan barang pusakanya, bener-bener dihuni oleh banyak makhluk halus ya. Salah satunya ini. Di benda itu? Iya. Yang kamu rasain ada apa Tapi, aja di situ, Roy? Ini selain daripada ini tuh saya ngeliat masih banyak loh barang-barang yang punya Zain, iya. koleksinya dia. Pintar. Roy, kamu lihat gelang tangan kirinya nggak sih? Apa itu? Ular ya? Ini akar bahar. Akar bahar. Itu hebat. Pasangnya dipasang gitu aja. Ya, Mistik banget ya. Saya ngelihat satu lagi di dalam penglihatan saya. Zen itu lekat erat dengan kerasukan. Kerasukan maksudnya dia bisa manggil untuk Bisa memanggil. kedua Saya, dannya. iya, justru itu saya ingin terpancing, ingin menanyakan Mas Zen, apakah kamu gampang kesurupan ya? Atau bisa memanggil satu arwah kemudian dimasukkan dalam tubuh medium? itu sangat mudah kalau memasukkan. Sangat mudah? Iya. Itu sangat mudah. Pernah dilakukan. Sering, karena saya memang profesinya seperti itu. Saat itu terjadi Iya. ada Memediumisasikan orang. Mediumisasi. jadi medium Saya untuk memanggil komunikasi. arwah, misalkan di pojok sana atau dimanapun, saya bisa melihat, saya bisa memanggil dia, saya masukkan arwah itu ke salah satu penonton atau siapapun itu. Saya ingin, bukannya saya nggak percaya, tapi saya mau melihatkan dan kamu juga datang ke sini untuk sharing dan berbagi. Iya. Jadi saya pengen ngambil 3 penonton secara acak untuk dijadikan mediumisasi, baik perempuan maupun laki-laki. Bukan menantang ya, bukan sama sekali. Serius. Saya hanya ingin melihat makhluk apa aja. Kamu yakin, Roy, penonton yang kita ajak? Iya.
Siapa yang di sini yang bersedia untuk menjadi medium? Kamu mau kah? Silakan turun. Aduh. Saya harus menjual lagi harus. Kamu sini. Terus nggak apa-apa. Harus mau. Yuk, Mari. yuk. Semuanya satu. Mana lagi? Tinggal satu lagi. Satu lagi. Ayo. Kamu tadi. Boleh ikut. Baiklah. Kamu datang sini. Kalau kamu menganggap ini mudah, tolong masukin 3 medium ini arwah-arwah teman-teman kamu. Saya butuh dupa. Ajeng mau ikut? Lu kaget. Silakan. Kejar. Maju. Aku sini aja deh. Hadapnya ke depan. Seperti itu. No. Oh, oke. Oke. Ada dupanya sudah dibakar. Perlu apa? Dupa. Aroma dupa. Dupa yang dibakar. Oke. Ini saya pengen banget sih sebenarnya kalau nenek-nenek yang rambut hitam itu muncul di sini. Saya ingin ngajak komunikasi sih. Sosok perempuan ini nih, nenek-nenek berambut hitam legam yang panjang. Jadi sebenarnya kita mau manggil mereka untuk tahu mereka dari mana, asal dari mana, dan tujuannya Betul apa sekali. mengikuti si Mas Zain ini. Oke. Terutama Darsia. Darsia. Makhluk yang saya gambarkan itu. Di situ tuh. Kasih ke... Tuh, sini siapa ya? Bisa posisi duduk sila. Ya udah silakan. Kalian bertiga ikuti apa yang saya ucapkan. Pejamkan mata kalian. Saya akan memanggil Darsia ataupun teman-teman saya di sini. Atas kuasanya dan izinnya, saya memanggil. Dan apapun yang terjadi, terima saja. Apapun yang terjadi, terima saja. Apapun yang terjadi, terima saja. Karena teman-teman saya akan mencoba masuk ke dalam tubuh kalian. Apapun yang terjadi, terima saja. Tidak perlu Anda lawan. Apapun yang terjadi, terima aja. Biarkan. Terima. Terima. Seperti ada yang menarik ke belakang. Seperti ada yang menarik ke belakang. Ikuti saja. Masuklah. Masuk. Seperti ada yang menarik ke belakang. Ikuti saja. Masuklah. Ikuti saja apapun yang terjadi. Ikuti saja. Jangan dilawan. Ikuti saja. Masuk. Mas Roy, di antara ketiga ini, silakan Anda menanyakan sesuatu. Mungkin siapa nih Mas yang namanya? Saya nggak tahu. Sini semuanya benar-benar Oke. random. Mungkin penonton ada yang tahu. Iya. Siapa? Ada yang kenal? Frida. Frida. Oke, saya akan menanyakan sesuatu kamu. Oke, Frida. Ya, Frida. Masuklah. Masuk. Assalamualaikum.
Siapa Anda? Darsia. Darsia. Apakah Anda betul yang selalu mengikuti saya? Aku ingin menanyakan sesuatu. Apa maksud dan tujuan Anda selalu mengikuti saya? Apa yang kamu inginkan dari saya? Apakah saya selalu menyuguhkan sajen? Apakah kau senang dengan aroma bunga 7 rupa yang saya siapkan setiap malam Jumat? Apakah itu yang kamu inginkan? Betul? Apakah kamu suka dengan aroma bau dupa yang saya suguhkan? Apakah betul? Oke. Selain itu, apa yang Anda inginkan dalam diri saya? Saya mau kami mau tanya, Mas Zain. Iya. Dari mana? Ini masih dalam kondisi masuk ini, Darsia. Darsia, boleh kami tahu asal kamu dari mana? Kami nggak boleh tahu. Apakah kamu mau meninggalkan Zain? Mau? Mau? Kenapa ya makhluk halusnya semua di sini tidak agresif ya? Diam dia. Mereka pasif dan cenderung berbanding terbalik dengan statement Mas Zain di awal. Iya. Dia diam aja nih. Apa tubuhnya yang menerima medianya berpengaruh ya? Sangat Harusnya berpengaruh. siapa aja sih kan Oke. bisa dimasukin. Kalau yang ini, Mas Roy, Ya, dia bisa masuk. Dan ini agak susah. Karena ini ada blocking. Dia takut. Oke. banyak sekali ya maksudnya yang saya bisa gali namun tidak tergali di sini. Nggak bisa. Dia nggak mau nunjukin kayaknya. Oke, Darsia. Darsia. Darsia, Anda teman saya. Anda yang selalu mengikuti saya. Saya izinkan Anda di sini untuk komunikasi dengan orang-orang yang ada di sekitar, termasuk Mas Roy. Jawablah semua pertanyaan itu. Kalau itu Darsia, tunjukkan suara ketawa kamu Darsia. Biasanya kamu suka ketawa bukan Iya, Darsia? tunjukkanlah. Dan makhluknya sadis dan galak. Tunjukkanlah, Darsia. Kenapa? Nothing. Sepertinya dia enggan untuk melakukannya itu. Nggak, di sini Nggak mau. tidak mau atau belum masuk sama sekali. Udah masuk dia. Udah masuk. Udah masuk. Sayang sekali ya Mas Zen. Tidak semuanya Ya. kamu bisa panggil. Udah masuk ya. Kembali ke tempat duduk masing-masing aja. Oke, Boleh sebentar. balikin semuanya. Saya kembalikan dulu Mas Ray. Ya, Karena ini balikin masih sadar dalam lagi. pengaruh. Oke. Gue lagi sadar lagi. Buka matanya. Dan normal tuh, Mbak. Udah. Oke, Baiklah. Silakan duduk. teman-teman penonton boleh berdiri. Terima kasih, boleh kembali duduk. Tapi saya mau tahu kamu sebentar deh. Tadi kamu apa yang kamu rasain tadi di situ? Dingin doang. Dingin. Dingin tapi hilang kesadaran. Ada panas-panas sedikit sih. Ada panas di bagian Kaki doang. kaki panas. Anak kanan. Oke, terima kasih. Baik. Saya harus berkata apa nih? Nah, sebenarnya sosok Darsia di sini tidak masuk sama sekali ya. Saya melihat dalam mata batin saya ternyata berbanding terbalik dengan statement awalnya Mas Zen yang bilang ternyata gampang memediumisasi. Tapi ada hal yang ingin saya tanyakan lagi. Jika hari ini memang tidak bisa medium,
memediumkan orang lain, apakah Mas Zain sendiri malah justru bisa memanggil Darsia ke dalam tubuhnya sendiri? Bisa. Itu yang ingin saya cari. Saya penasaran dari tadi, ingin menggali lebih dalam, dan gali lebih dalam sampai saya akhirnya bertemu dengan Darsia sendiri. Gitu. Apakah bisa Mas Zain sendiri tanpa perantara? Tapi kan tadi dengan perantara hasilnya dari 1 sampai 10, 3 dan 0. Itunya. Nggak ada yang muncul. Belum ada yang muncul karena mungkin juga kondisi tubuh mereka juga. Nah, Mas Zain sendirilah yang sekarang manggil untuk bisa merasuk ke dalam Mas Zain. Itu yang penting juga. Silakan Mas Zain. Oke. Mungkin saya harus di bawah. Oh silakan. Saya ingin tahu. Ya. Saya izinkan Anda untuk masuk dalam tubuh. Dimakan, Roy. Dimakan, Roy. Ya, bisa diajak komunikasi, Roy. Iya, silakan. Roy, saya nggak. Siapa kamu dan dari mana asal kamu? Siapa Anda? Saya Roy Kiyoshi. Saya yang membantu anak manusia ini. Siapapun yang mengganggu, hadapi saya. Siapa Roy dia, Roy? Darsia. Kamu bukan Darsia kan? Makhluk lain. Bukan. Oke. Saya ingin Darsia yang muncul di sini, bukan kamu. Dia mau apa kesini, Roy? Bisa suruh pergi nggak dia? Saya ingin undang Darsia, tapi bukan kamu yang masuk. Siapa kamu? Hai manusia, siapa kamu? Kalau kamu tahu siapa saya, Siapa kamu? jawab dengan lantang. Kan kau bisa lihat siapa saya. Di belakang kamu, aku melihat sosok orang yang besar yang selalu membantu kamu. Bah, Mau apa dia kesini, Roy? Ini Darsia. bukan. Bukan juga. Bukan Darsia. Yang saya inginkan tuh Darsia. Kenapa Darsianya nggak mau masuk, Roy? Kenapa nggak datang-datang juga? Saya mengundang Darsia ya, bukan makhluk lain ya. Tolong tinggalkan tubuh Mas Zain. Roy. It's okay. Darsia. Jika kamu ada di sini, tolong masuk ke badannya Zain. Darsia. Jika kamu ada di sini, masuklah ke badan Zain.
Ada apa saya dipanggil? Hah? Kenapa kamu? Kurang kau. Ada apa kamu manggil aku, anak Ini dia. manusia? Saya pengen kamu untuk berhenti ngikutin Zain. Mirip banget mukanya. Matanya. Saya pengen kamu ninggalin Zain selama-lamanya, Darcia. Tidak bisa. Ini sudah menjadi perjanjian dari awal. Tidak bisa. Tidak bisa. Keluar dari tubuh Zain selama-lamanya. Keluar kamu. Udah keluar dari situ. Mas Zain, dia udah keluar nih. Mas Zain. Mas Zain. Ya, Mas Zain. Zain. ya. Belum. Ada apa di mulutnya? Bunga. Nggak tahu. Boleh tutup lagi maskernya. Saya ingin mengambil kesimpulan bahwa Anda boleh minum dulu, Mas Zain. Ya, baik. Terima kasih. Tadi dia bilang mengirim santet, lalu mengirim teluh, dan sekarang dia alami teluh yang dia dikirim balik ke dia. Apa dengan bantuan makhluk-makhluk lain seperti Darcia ini, Roy? ya seperti Darcy ini kan dia sukanya pakai Zen ini, lemah kesadarannya seperti itu, dan saya ngerasa makhluk lainnya masih banyak selain Darcia. Tapi sayangnya hari ini tidak banyak pergerakan fenomena supranatural yang saya berharap seperti itu. Nggak bisa ini ya, Iya. nggak bisa kita ajak ngobrol, nggak bisa kita tahu sebenarnya motifnya Betul apa, dari sekali. mana, dan maunya apa. Memang mungkin ada, tapi tidak hari ini bisa muncul ya. Tapi saya rasa di hati saya masih ngerasa penasaran, namun agak sedikit kecewa karena saya tidak bisa berkomunikasi dengan lancar dengan Darcia. Gitu. Dan Zain sendiri tampaknya nggak bisa ngontrol Darcia kapan masuk, kapan enggak, dan nggak bisa ditebak karakternya. Dan Zain ini sebenarnya banyak banget teman-teman yang nggak kelihatan ya, berharap Darcia, malah yang lain muncul. Tapi saya tadi ngelihat waktu yang terakhir yang dia mengaku Darcia, matanya tuh mirip kayak gitu sih. Iya, memang agak mirip sih. Tapi itu bukan Darcia juga kayaknya ya. Yang terakhir. Belum Yang full. terakhir. Dia masuk tapi nggak full 100% ya tampaknya. Masuk keluar. Masuk keluar. Saya juga berprasangka bahwa mungkin karena juga pengaruh lighting studio yang terang dan sehingga dia tidak bisa leluasa keluar masuk di tubuhnya Mas Zain. Dari skala 1 sampai 100 saya ngelihat di sini cuma 40-30% Hawa Darcia untuk bisa timbul. Sayang sekali ya Mas Zain. Kalau dari keris itu, Roy, apa yang kamu lihat? Ada Keris itu makhluk lain memang juga? ada isinya, tetapi tidak mengambil alih Mas Zain. Badannya Iya, jiwa, iya, raganya, iya, mengambil iya. raganya dia maksudnya. Kurang apa ya? Bukan kurang, maksudnya saya
yang diinginkan dan yang ditunjukkan itu semua belum mau masuk gitu. Justru lebih bahaya lagi ya, karena kita nggak bisa Kontrol ya. dan nggak bisa kontrol langsung. Dan simpan keris itu baik-baik lah. Sebenarnya jangan dibuat macam-macam sama orang. Ingat aja hukum tabur tuai gitu. Jadi saya ngelihat kau memang kan datang kemari atas dasar sharing, nggak butuh advice dong. Jadinya kalau saya bilang stop berhenti, dia juga nggak bisa. Intinya sih saya bilang ada hukum tabur tuai, intinya gitu aja, dan makhluk-makhluknya harus kamu kendaliin. Jadi bisa kendaliin ini gitu loh, sosok ini. Kalau saya sih cuman pesen gini aja sih, Mas Zain. Ya mungkin Anda cuma mau sharing di sini, cuman yang Anda ceritakan ke kami, Anda mengirim santet, mengirim teluh, lalu teluh itu berbalik ke Anda. Ya, itu kan sebenarnya salah satu tabur tuai. Iya, hukum tabur Kirim tuai. justru malah berbalik. Betul sekali. Tapi cuman satu saja, yang lainnya enggak. Kita nggak pernah tahu sih Iya. akan ada yang berikutnya atau enggak. Iya. Apakah Anda teruskan aktivitas ini, kelakuan ini, atau mungkin ritual ini diterusin, justru nanti malah berbalik, kita nggak pernah tahu. Iya. Terserah Anda, pilihannya mau diterusin. Kalau berhenti masih bisa, Ron. Harusnya berhenti sih, supaya lebih tenang gitu. Mas Zain kan orangnya meledak-ledak gitu, apalagi dipengaruhi makhluk halus. Ya. Jadinya naik turun gitu moodnya. Tapi sebelumnya Anda tadi bilang membantu orang juga kan ya? Iya. Dan itu nggak pernah ada kejadian apa-apa saat Nggak membantu ada. orang? Ya, Nggak ada. berarti itu jawabannya. Hanya cuman satu saja. Pilihannya di Anda berarti. Saat Anda mengirim teluh, apa yang Anda terima? Saat Anda memperlakukan atau menolong orang lain, apa yang Anda terima? Iya. Iya kan? Iya. Ya, Kalau korban? Makanya kalau ada yang dikorbanin justru malah berbalik. Iya, karma. Ya. Hukum karma. Tapi justru kalau kelebihan yang Anda punya, apalagi itu warisan, ya justru mendekatkan Anda kepada yang maha kuasa dan membantu orang, justru itu saya rasa akan membawa kebaikan ya, Pak. Betul sekali. Itu sih pesan saya, Zain. Iya. Pak Zain, terima kasih sudah berbagi cerita. Ada yang terakhir mau disampaikan? Udah enggak seperti itu. Ajeng, ada yang mau disampaikan? Ya jangan dilanjutin aja, apalagi kalau udah ada banyak korban. Takutnya ya kan nanti ya apa yang kita lakukan ya intinya Akan kita tuai. akan kita tua, itu benar banget sih. Jadi semakin banyak keburukan yang Mas lakukan ya mungkin Mas akan mendapat semakin banyak keburukan gitu. Betul. Itu baru satu kan, belum tahu nanti selanjutnya bisa tambah banyak atau gimana. Gak semua permintaan orang yang datang ke Anda harus dipenuhi kan? Enggak juga. Oke, Karena kalau saya begitu. melihat juga kondisinya seperti apa. Baik. Jadi apapun alasannya Anda punya pilihan. Betul. Mau berbuat baik atau justru malah mau mengirim sesuatu yang jahat. Betul. Terima kasih Mas Zain sudah berbagi cerita di Menembus Mata Batin. Mudah-mudahan cerita Anda menjadi pelajaran buat kita semua di sini dan Anda boleh bawa semuanya termasuk keris Ong Yang Jinbe. Jinbe. Ong Yang Jinbe. Boleh silakan dibawa. Ini dibawa boleh. Minumnya mau dibawa juga boleh, silakan. Taruh di Taruh di Sini ya. Iya, oke. Terima kasih. Makasih ya, Mas Zain. Berpikirlah terlebih dahulu sebelum Anda mencelakai orang lain. Sebelum perbuatan Anda berbalik pada diri sendiri. Berikutnya akan hadir seorang laki-laki yang mengaku memiliki ilmu supranatural. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilakan Boris. Selamat malam Pak Boris. Selamat malam juga, Pak. Pak Boris, apa pekerjaan Anda sehari-hari saat ini? Kerjaan saya sehari-hari kuli panggul, Pak. Kuli panggul. Iya. Oke, apa yang mau Bapak ceritakan pada kami? Yang saya ceritakan, saya dulu pernah belajar ilmu kekebalan atau belajar ilmu untuk melawan santet. Karena pada waktu itu
orang tua saya pernah mati di santet. Jadi saya belajar lari ke gunung, ke laut, terus saya menemu seorang guru di situ, Pak. Terus saya belajar, udah nguasain untuk melawan santet, saya lawan santet itu. Saya lawan yang nyantet orang tua saya. Alhamdulillah dia langsung mati juga, Pak. Ya santet juga apa saya gitu, Pak. Jadi orang tua Anda meninggal. Meninggal. Lalu yang mengirim santet juga Anda bikin meninggal. Bikin meninggal. Anda balikin gitu? Saya balikin. Gimana caranya? Saya belajar sama orang santetnya lagi, saya hajar lagi. Kondisi yang Anda bikin meninggal itu seperti apa meninggalnya? Saya kirim. Iya, itu kondisinya seperti apa? Saya kirim sejenis santet paku sama balik di dalam perutnya itu sejenis kayak pecah-pecahan kaca, Pak, silet dalam. Paku, beling, Tuh. silet Tuh. ke dalam badannya? Ya, Meninggal sekarang. Habis. meninggal. Oke, tujuan Bapak malam ini ke menembus mata batin untuk apa, Pak? Saya tujuan setelah saya belajar ilmu santet itu, saya merasa di badan saya itu ada suatu kayak kekebalan gitu. Pengen supaya dihilangin gitu, Pak. Bapak terganggu karena kekebalannya? Nah, kayak Kebal dari merasa apa sih, ada Pak? yang ngikutin. Kebal dari golok ragaji. Senjata tajam? Tadi tajam. Balok, Golok, golok ragaji, itu tajam? tajam. Kalau balok kayu, nggak berasa? Enggak, Senapan pistol, peluru, enggak juga. pernah ada yang nyoba? Pernah. Pernah. Saya pengen tahu, Pak, itu kan kemampuan yang nggak bisa dimiliki oleh banyak orang ya, Pak. Betul. Kenapa Bapak mau melepas kemampuan itu, kekebalan itu? Karena merasa sekarang keganggu. Keganggu sama? Karena ayo kapal saya yang ngikutin, terus kayak ngeganggu hidup kayaknya nggak tenang. Yang ngikutin itu seperti apa? Seperti kayak bangsa kuntilanak, sejenis genderuwo yang gede, yang tinggi. Oke, jadi mau terbebas dan hidup lebih tenang. Betul. Gitu ya. Baik, mudah-mudahan Bapak bisa mendapatkan solusinya malam ini. Dan kami akan ajak Bapak untuk bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Boris mendiami rumah bernomor 45. Dia terlahir tanggal 31 Agustus 1980. Dia memiliki kepercayaan diri yang tinggi, namun sikapnya angkuh dan berani mati. Saya melihat dia mendalami ilmu yang sangat berbahaya. Ilmu yang dapat melukai siapa saja dari kejauhan. Entah kenapa saya melihat Boris. Banyak kecoa di dalam dirinya. Bau kecoa. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk. Boris dengan tanggal lahir 31 bulan 8 1980 dengan nomor rumah 45. Pak Boris memiliki ilmu kekebalan, lalu kemudian saat ini ingin melepas semuanya. Karena waktu itu awal punya ilmu kekebalan karena mau membalas santet yang dikirimkan orang ke orang tua. Berhasil. Berhasil. Tapi sekarang sering diganggu oleh makhluk-makhluk halus. Tuh. Oke. Saya melihat Boris, kok mukanya kayak makhluk halus ya, yang di belakang, yang ngikutin. Saya ngelihat, tapi saya tidak menjudge orang dari luar ya, tidak sama sekali. Tapi di belakangnya Pak Boris itu ada siapa ya? Apa yang Apakah ada kamu teman-temannya? Ada banyak, Roy. Saya ngelihat Pak Boris ada dua makhluk yang sangat menyeramkan. Satunya berbentuk pocong, satunya berbentuk genderuwo. Entah kenapa ya, dua makhluk ini selalu jagain Pak Boris gitu. Jadi dia bisa melakukan hal-hal yang di luar nalar manusia biasa gitu loh. Saya
ngeliat di dalam badannya dia tuh kayak dibungkus dengan ajian-ajian tertentu gitu. Jadi dia kayak kebal terhadap sesuatu yang tajam seperti itu. Dan selain itu ada kain kafan juga yang melilit Pak Boris. Iya. Oh, oke. Itu semua pegangannya Pak Boris kalau saya bilang. Oh, justru kain itu yang justru bikin dia kebal kali. Tapi entah kenapa ya, lirikan matanya Pak Boris ke bintang tamu kita hari ini Aida. sangat menyeramkan sekali loh. Dari tadi ngelirik-lirik terus sih. Iya, Saya nggak memang. tahu apa Dari maksudnya. tadi ada ngelirik terus, ada apa maksudnya sebenarnya? Ngeliatin aku. Iya. Kamu ngerasa nggak sih? Aku merinding deh. Iya sih, tapi dia kok kayak colong-colongan, tapi ya aku berusaha buat ignorance aja sih. Ini yang ngelirik tuh Pak Beneran Boris sih. atau makhluk-makhluk yang di sekitarnya sebenarnya yang kamu lihat, Roy? Melihat ini sebenarnya makhluk-makhluk yang di sekitarnya. Dia kayak mengendalikan tubuh Pak Boris gitu. Pak Boris, saya mau tahu Pak Boris. Merasa diikuti oleh makhluk-makhluk itu sejak kapan sebenarnya? Udah kurang lebih Ini di 20 belakang. tahun. 20 tahun. 20 tahun. Lama juga ya, Pak? Ya, Berarti 20 tahun yang lalu Bapak melakukan ritual itu? betul. Selama ini dicuekin gangguan itu atau diabaikan atau gimana, Pak? Kok tahan 20 tahun tuh bukan waktu yang sebentar loh, Pak? Kadang saya lawan, Aha. dia pergi, kadang dia ini lagi. Selama 20 tahun itu mereka juga membantu Bapak untuk mendapatkan apa yang Bapak mau? Ya, Seperti apa misalnya? Apa yang diminta? Apa yang Bapak mau? kadang dia minta sama orang pengen supaya dibunuh juga gitu. Gimana? Kadang minta supaya orang itu pengen dibunuh. Minta nyawa aja gitu. Jadi Bapak kalau nggak suka sama orang, Bapak mau Ya, orang itu betul. mati dan makhluk-makhluk itu akan membantu Bapak untuk mewujudkan keinginan Bapak. Betul. Banyak korbannya, Pak? 3. Yang lainnya? Selain meninggal? Baru 3 orang. Yang meninggal 3? Yang meninggal 3. Yang nggak meninggal? 5. Kondisinya seperti apa? Kondisi dia nggak bisa berjalan. Lumpuh? Lumpuh. Saya ngelihat kehadiran makhluk halus di sini dua-duanya sekarang udah datang nih lengkap. Di sebelah mana Roy sekarang? Jangan ganggu Pak Boris karena dia adalah cucu saya maksudnya. Cucu? Yang pocong maksudnya? Saya tidak ada maksud untuk mengganggu Pak Boris. Ini eyangnya, kakeknya atau Ini gimana? masih ada hubungan kerabat dan ilmu turun-menurun tampaknya. Betul, Pak Boris? Betul. Pak Boris punya warisan ilmu gitu dari... Dari kakek. Setelah dari kakek, saya belajar lagi langsung ke gunung. Sama buyut Pantesan. lagi. Kamu bawa jimatkah atau sesuatu yang ingin kamu tunjukkan di sini, Pak Boris? Saya akan menunjukkan bahwa saya bawa golok, mereka aja saya membuktikan. Boleh. Mau... Oh iya, silakan. Tapi pastikan tidak ada yang bahaya dan terancam di sini ya, Pak. Oke, silakan kalau gitu Pak Boris boleh ambil. Dia sopan Bau banget jalannya, tapi ini ya, Roy, ada ini yang justru bikin baunya keluar itu ya, makhluk-makhluk ini. Ya orangnya baik gitu, dia Diem, karakternya nice, meramah, segala macam, tidak terlihat dia pembunuh darah yang sadis sekali. Tapi saya mencium ini dan bau busuk sekali. bergaji. Beneran lagi. Oh my god. Banyak lagi. Pak Boris, saya bukan nggak percaya dengan Pak Boris, tapi saya percaya ada kekuatan lain di belakangnya Pak Boris. Saya berharap tidak ada yang terluka di Pak Boris ya. Baik, silakan. Apa yang dilakukan dengan golok? Saya masih gini. Saya masih nggak make sense gitu di pikiran saya. Menggunakan gini-ginian udah gitu dia bilang Dia di balik tubuh yang sangat tidak kelihatan genderuwonya. sama sekali nggak Iya. kelihatan. Dan saya masih menggali lebih dalam, kenapa ya ini genderuwonya nempelin si Pak Boris sampai segitunya gitu ya.
Apa makhluk ini nempel di Pak Boris gara-gara emang masih menyimpan benda-benda ini, Roy? Karena masih menyimpan benda-benda ini dan juga Pak Boris sendiri tuh badannya enak dimasukin makhluk halus. Dia medium mengizinkan gitu. artinya. Iya, artinya dia mengizinkan. Ini aja entah kenapa saya menggambar pocong aja ada darahnya juga. Ih. Kayak bleeding gitu loh. Serem banget ya. Serem banget. Saya harus menarik nafas dulu agar karena saya taruh rumah dengan benda tajam. Saya punya ketakutan paranoid dengan apa tuh? Kayak pisau gitu. Saya takut sekali dengan hal seperti itu. Saya tidak takut setan sebenarnya. Saya takutnya benda-benda hal-hal yang gitu. Tapi ini dia bawa gini-ginian, gak apa-apa, Roy? Nggak apa-apa, itu kan pilihan Pak Boris. Tapi bagi saya yang takut untuk itu. Jujur, karena kan saya manusia biasa ya. Saya boleh takut juga kan. Saya mungkin nggak takut hantu, tapi punya ketakutan yang lain. Ya itu sih, saya jadi dingin karena saya lihat gergaji. Oke. Pak Boris, apa yang Bapak biasa lakukan dengan benda-benda ini, Pak? Kan saya potong tangan saya digaji. Ih. Terus perut. Males banget. Sebentar. Aduh. Sebentar. Aduh. Tahan dulu. Aduh. Masukin dulu. Pak. Sebentar, sebelum ke takut situ. gue. Saya mau tahu, Ini males banget asli. waktu Bapak pertama kali itu apa ya, Roy? Bentrokan energi. Biasanya kalau makhluk halus mau datang, itu nimbulin suara-suara atau bisikan ataupun hentakan. Suara tangga berbunyi, kemudian suara kayu-kayu jatuh atau frame, bahkan ledakan api biasa terjadi jika makhluk-makhluk halus ingin nunjukin eksistensinya mereka. Tadi ditarik ya sarungnya? Ditarik, keluar, dibuka. Pak Boris cerita dulu, Pak Boris, ke kami semua pertama kali Pak Boris waktu ke gunung. Yang Pak Boris mendapatkan ilmu kebal ini, ya, kekuatan supernatural ini. Apa yang Bapak lakukan di sana? Saya di sana bersemedi, puasa 41 hari, gak makan seadanya di tempat. Ada kodok, saya makan kodok. Ada saya belatung, makan belatung. Ular, saya makan ular. Karena supaya tercapai ilmu saya. Bapak tahu dari mana harus melakukan cara seperti itu? Ada yang ngasih tahu atau ada yang ngajarin? Ada yang ngasih tahu, ada yang ngajarin. Ada yang ngasih tahu, ada yang ngajarin. Ada gurunya di situ? Ada. Tapi sekarang udah meninggal. Saya tadi sempat melihat udah dikeluarkan. Saya berharap sekali lagi makhluk ini tidak menguasai bintang tamu saya ya. Ya, lu gak mau Dan saya tadi bilang kalau saya grogi dengan benda tajam gitu. Tapi kamu bisa ngelihat kalau emang dia kebal? Saya ngelihat Pak Boris dijagain ini jadinya bisa kebal. Jadi kebal. Tapi jujur terus terang. Kamu mau ngelihat dia melakukan dan membuktikan kekebalannya nggak? Boleh, asal jangan ini apa namanya? Nggak bahaya. Tidak membahayakan penonton saja dan bintang tamu saya. Saya percaya dia bisa karena memang dia bisa ya karena ditunjukkan kayaknya. Tapi jujur nggak bisa bohong kalau saya punya paranoid. Sekarang Kita dulu, Roy, are you okay? tunggu. Kalau dia melakukan itu di sini? Iya sih, pelan-pelan. Oke. Tapi saya nggak apa-apa ya kalau saya memilih untuk tidak. Oke. Sebentar. Saya Don't touch him. geser dikit. Saya mau ada penonton yang kesini dong ngebuktiin ini apa. Satu orang kesini. Hah? Satu orang lihat, satu orang sini. Oh my Satu orang kesini. Aduh. Coba lihat ini apa? Coba pegang. Boleh dipegang? Oh. Oke. Apa ini? Gergaji. Oh my god. Oke. No way. Pak, Ya. ini aman ya pastiin ya? aman. Aduh, saya nggak mau lihat sih. Ya sih, asli sih. Oke. Oh my lord. No way. Takut. Stop. Oh my lord. Stop. Cukup, Pak. Cukup.
Tahu Aduh, kamera gila ya. tangan Bapak keluka nggak? Terluka? Berdarah nggak? Berdarah nggak? Gak ada darahnya sama sekali. Golok ya, golok. Mohon maaf ya, saya memilih untuk tidak dekat-dekat karena saya paranoid. Coba kesini, penonton ada yang buktiin nggak? Coba yang lain. Mas Coba Bayu buktiin. Itu nanti kena Bayu loh. Woi, Aduh. be careful lagi. Siap. Stop. Mundur. Bapak mundur. Pak. Mundur. Masker boleh buka? Ya terserah kamu Cukup. ngapain. Hah? Oh, Asli. oh my god. Males ya, Bu. Cukup Pak, cukup. Pakai lagi masker ya, pakai lagi. Sumpah sih. Saya mau tanya sama Roy. Waktu dia melakukan hal-hal tadi, apa yang kamu lihat, Roy? Dia kekuatan apa yang ada di Pak Boris ini, Roy? Saya masih shock sih. Kekuatan ini yang ngelindungin dia. Jadi ini yang saya lihat makhluk ini sih aja aku nggak sadar loh sebenarnya. Matanya kayak orang trans gitu, kayak bener-bener kayak kemasukan tapi dalam posisi kayak gitu. Makhluk ini justru. Yang ini nih. Yang bikin dia juga kayak setengah-setengah itu. Iya, matanya kayak orang. Iya, nunjukin itunya pas kayak. Iya. Aku nggak bisa jelasin, kayak setengah sadar ya, matanya sampai putih semua tiba-tiba gitu-gitu. Saya tuh bisa serangan jantung kayak lihat giniannya kalau misalnya ini beda apa seperti itu, saya takut sekali. Tapi apabila makhluk ini nggak ada, apa jadinya Pak Boris ya? Itu pertanyaan saya. Pak Boris siap untuk melepas makhluk-makhluk ini, artinya bisa kehilangan kekuatan tadi loh, Pak. Siap. Tapi emang makhluk ini sering mengganggu. Mengganggunya seperti apa, Pak? Pengen ambil nyawa orang aja, Pak. Bentar, Pak Boris kayak masih adrenalin nih, masih dikuasain sama ini. Iya. Tenang dulu, ambil nafas dulu. Boleh minum, boleh air putih. Tenang dulu ya, Pak Boris Kendaliin ya. diri, jangan sampai ini golok kemana-mana. Saya nggak mau dia kemakan emosi dikeluarin lagi nih bareng-bareng. Ya, ini yang ngendalin sebenarnya bukan Pak Boris loh, ini loh Makhluk ini. Jadi dia mengcover semuanya, membuat dia itu terlihat. Memang bukan terlihat, membuat dia jadi kuat gitu. Tapi secara gaib. Secara gaib dikuasain, jadinya boleh minum dulu silakan, Pak. Lidahnya Sabar. tapi tadi nggak kenapa-napa tuh mulutnya. Enggak, dia nggak apa-apa. Apabila saya kan saya agak masih shock ya. Apabila saya ngusir makhluk ini, Pak Boris berarti kehilangan ilmunya Kekuatan, dong. dan matanya lihat aja, matanya kayak beda sama yang Iya, tadi. iya. Matanya ini kenapa? I don't know, kayak berair dan melotot dan kayak Ya kayak gini sih sebenarnya. Matanya merah, terus kemudian ini benda-bendanya juga sebelumnya saya minta maaf, benda-bendanya juga dicuci air kembang gitu. Tuh. diisi ya, Pak, maksudnya. Diisi ya. Isi, dimandiin air kembang juga. Lalu saya bertanya kembali, ini kekuatan kebalnya emang dipertunjukkan komersil atau memang kau punya buat apa gitu kan? Buat kekebalan aja, Pak, kalau komersil. Buat untuk badan sendiri. Kenapa butuh kekebalan? Ada yang menjahati Bapak kah? Atau Bapak merasa terancam kah? Karena dulu saya udah bilang, orang tua saya mati juga dari santet. Maka saya juga dendam. Saya belajar ilmu santet, ilmu kebal. Dari situ saya mulai dendam sama orang.
Terus itu kan tadi katanya nggak mau ada korban lagi. Berarti abis itu ada korban lagi. Aku nggak berani lihat matanya dia. Jadi abis itu ada korban-korban lagi. Terus korban itu karena apa gitu? Kok mereka yang mau apa gimana gitu? Karena dia melihat saya itu benci sama saya. Jadi saya langsung santet sama saya. Disantetnya sama Pak Boris sampai mati. Ada yang mati, ada yang lumpuh katanya. Ini makhluk ini yang melakukannya. Makhluk ini yang melakukannya, terutama yang matanya merah. Saya berpikir keras dan berpikir dengan akal logika saya juga dan sixth sense saya juga. Jadi beneran nih Pak Boris bakalan ninggalin gini-ginian kalau ketemu Roy Kiyoshi. Apabila saya mengusir hantu ini, akan pergi dong pastinya. Artinya beliau udah gak ada ilmu kebal loh. Gak apa-apa. Rela nggak Pak? Rela. Apa yang bakal terjadi ya kira-kira Roy? Kalau tiba-tiba dia kehilangan kekuatan yang selama ini udah 20 tahun ya. Jadi orang biasa. Jadi dia tidak punya ilmu kebal dan tidak dirasuki oleh siapa-siapa. Oke, kalau sebaliknya, kalau dia teruskan memiliki ilmu kebal dengan makhluk ini, apa yang terjadi, Ron? Saya yakin hidupnya juga pasti menderita dan kemudian setelah mati dia akan jadi kayak gini juga. Ngajarin orang-orang. Penasaran gitu? Arwah penasaran tapi bentuknya genderuwo. Dia berubah dari kecil badannya jadi besar monster. Kita nggak percaya kan badannya segini tapi kekuatannya powerful. Itu gergaji loh. Iya. Gile. Tadi beneran megang gergaji, megang golok. Beneran. Tajam, keras. Saya minta sesuatu. Saya ingin membersihkan Pak Boris. Apakah diizinkan? Benar. Benar. Baiklah. Nanti nggak punya ilmu lagi nggak apa-apa tuh dia, Ron? Iya. Saya minta air, garam, terus daun bidara. Air, garam, daun bidara. Iya. Oke. Roy kalau dia marah gimana? Nah, itu dia. Mudah-mudahan ya tekad Pak Boris yang sisi manusianya dia ya. Dia kan bilang, oke, saya mau. Nah ini mudah-mudahan Pak Borisnya dari sisinya manusianya itu yang ngelindungin dia gitu. Jadi nggak dikontrol sama kayaknya dia juga kayak masih ada sisi manusia. Iya. Tadi waktu disuruh salaman dia masih bisa lawan. Walaupun iya, jadi dia minta rela demi gitu. Dia benar-benar mengangguknya dengan tegas gitu. Nah, makhluknya tuh bakalan terima apa enggak? Nanti maksudnya kalau dia marah terus nih studio. Ya, mudah-mudahan nggak ada apa-apa ya. Hah? Serem sih. Coba Boris lihat tangannya Pak. Ini boleh saya taruh sini ya. Iya, soalnya aku takut gitu-gituan. Maksudnya bukan takut hantu. Iya. Saya takut benda tajam. Karena saya pernah ke Gores, jadinya. Saya mau minta lilin sebentar untuk ngebuktiin ya. Ini setajam apa, bisa nggak dibuktiin? Silakan. Coba saya ambil lilin ya. Iya. Pakai Airnya gergaji dibuang atau pakai dulu. golok atau apa? Ini dibuang aja ya bisa. Ya, bisa. Airnya dibuang dulu aja. Oke. Kalau saya potong boleh nggak? Silakan. Ah, Iya, aku takut sih, tapi aku berusaha untuk lawan ketakutanmu dengan ketakutan itu sendiri. Coba ya. Michael. Oh, tajam juga ya? tajam. Kalau golok tuh gini, blok gitu. Nah, Iya. Oke. Kalau gergaji, Gergajinya. tapi ini disarungin dulu sih. aduh. Ih, ngilu. Oke, ini gergaji beneran sih. Susah. Coba yang ini Pak. Yang golok gitu. Itu yang tadi dipakai, yang itu tadi enggak ya? Penyok. Aduh, kayak ke belakang. Oke. Aduh. Serem sih. Ya. Oke.
Saya mencoba berpikir untuk... Kalau ke tangan orang lain bisa kepotong dong Pak, kalau bukan tangan Bapak. Kepotong. Nyoba. Gila. Baik lu udah gak usah nanya-nanya. Jangan, nggak mau. Udah duduk. Enggak, makasih. Roy sudah duduk dong, Roy. Itu duduk ya, kok Pak gitu Boris. dia nantangin sih. Boleh. Aku cuma nanya, Mas. Jangan gitu. Takut deh gue. Maaf. Maaf ya. Baik, sini aja, Pak. Iya. Saya minta air. Ada udah airnya. Pak, saya mau mastiin lagi nih Pak Boris ya. Serem deh. Kalau ini dilakukan oleh Roy Kiyoshi nanti, ya, proses cleansing atau pembersihan, Bapak akan kehilangan kekuatan. Apakah rela? Rela, Pak. Bener gak menyesal? Semengganggu itu soalnya ya. Jadi agukannya iya tegas loh. Iya, kayaknya emang udah pengen lepas banget nih Roy. Betul. Baiklah. Saya akan coba untuk meng-cleansing dan membersihkan. Tapi pikirin 1000 kali kalau kamu jadi orang biasa ya. Ya. Oh shit. Dia berdarah. Ya, oh my goodness. No, it's okay. Tisu or apa? Aku minta... Tisu dong. Tisu. Oke. Ini aja saya berdarah ya, apalagi pisau ya. Mungkin saya tewas kali ya. Candanya ya. Aduh, I'm so sorry. cleaner kebelah dua loh. Gila. Man. Sebentar ya, saya bersihin dulu ini. Oke. Aduh. Oke, ini kenapa harus garam, air, dan daun bidara ini, Roy? Sebenarnya ini adalah penetralisir dan cleansing yang terbaik sih untuk orang-orang yang diliputi si makhluk hitam berbulu genderuwo itu. Tapi dengan satu syarat di sini, tampaknya kamu akan jadi orang biasa. Itu jadi orang yang tidak punya ilmu-ilmu lagi. Kalau ini proses cleansing ini dilakukan, tadi saya mau konfirmasi pertanyaan Ajeng. Makhluk-makhluk ini akan marah atau ngamuk nggak di kita? Mereka akan pergi seketika karena kekuatan yang di belakang Roy Kiyoshi juga. Kan saya udah bilang, saya tuh tidak takut beginian, tidak takut dengan makhluk astral. Tapi saya lebih serem dengan benda-benda tajam gitu. Nah, jadinya tidak marah, akhirnya pergi ya? dadakan. Nah, apabila ini pergi dadakan, yang terjadi adalah mungkin saja dia berdarah. Saya pastikan tidak ada lagi makhluk yang bantuin dia. Kalau ini kan ada makhluknya nih, lihat dua kanan kiri tuh. Saya ngelihat ada sih. Lihat sih. Ada ya, masih makhluk ini di kanan kiri. Iya betul. Kalau kamu pancing emosinya dia akan keluar dan dia akan golok-golokin lehernya. Tadi aja dia gitu sama lo, kayak ditantang, kayak merasa ditantang, langsung gitu berubah. Iya. Langsung berubah gitu tadi, kayak ini. Jadi serem juga sih, kayak gitu. Takut gue. Kalau saya bersihin ini, Takut gue. saya tanya lagi Pak Boris, Makanya. kamu jadi orang biasa ya? Baik. Udah mulai bersih, berangsur. Dia berangsur-angsur, levelnya dia turun dan makhluk halusnya mulai pelan-pelan. Tuh lihat deh matanya berubah, nggak berani natap dengan
nggak Tugas, fokus di iya. sini. Oh, saya ada sebuah tantangan. Tajam ada. Kalau kamu udah di cleansing seperti ini, apa jadinya kalau gergaji itu memotong? No. Cobain. No. Saya ingin memastikan apakah sudah keluar apa belum. Cobain. Siap. Tidak aja. Jangan. Apa? Nanti kalau misalnya berdarah, Dia pasti bisa ngandelin sih sebenarnya. oke. Ke tangan aja, jangan ke Ya jangan Aduh. Tangan aja nggak apa-apa. Tangan aja mas. Tidak aja. Pak. Gila. Oh my God, no way, host. Oh. Udah, Pak. Udah. Ya. Gila. Udah. Aduh. Udah. Holy Serem banget sih dia. Berdarah. Pak, berdarah loh. Pak, aduh. Duduk. Yang satu belum. Udah. Gila, udah pak. Udah. Ini darah semua nih. Jadi makhluk halusnya udah hilang nih, udah pergi nih. Jadi kamu jadi manusia biasa. Jangan coba-coba. Pak, Tapi kok dia masih Ini darah. nantangin gitu ya? Enggak, saya percaya kok. Memang aura makhluk halusnya udah nggak ada. Jadi dia berdarah. Saya ambil aja deh. Diambil aja. Aduh. Sorry. Iya. Jauhin aja deh, serem banget sih. Oh my God. Wow, gue gila. Bapak ambil nafas dulu, tenangin dulu. Tenang dulu, Pak. Mas banget ya. Ini berarti pocong yang berdarah-darah tuh dia ya? Ini Iya. berarti ya, Roy. Kita udah membuktikan satu hal. Ternyata ilmu kebalnya sudah hilang dan lalu berdarah. Makhluk halusnya kabur. Dan ke Pak Boris jadi nggak jagain lagi deh. Ini bapaknya kenapa kayak dia ngotot banget pengen lagi ngebuktiin ya. Karena ingin buktiin kalau misalnya makhluk halus itu udah nggak ada. Tapi kan justru malah membahayain dan nyelakain dia dong Iya. sebenarnya. Karena pemahaman dan pikiran manusia kan orang-orang beda-beda ya. Gitu kadang mau nunjukin, kadang udah pergi belum seperti itu. Dan ternyata dia ngebuktiin dan Ngebuktiin terbukti ternyata berdarah tuh, udah Kok semua. beda tadi kok kuat ya? Iya, ini makanya it doesn't make sense lah. Pokoknya Iya. nggak bisa pakai logika kita di sini karena ada ini dia makhluk halus. Itu yang nyebabin Baik, perbedaan. geser kanan dikit. Oh. Sakit Pak. gak, Pak? Setelah nggak ada makhluk halusnya rasanya apa? Ituin. Sakit, Pak. Sakit. Aduh, Sakit hari. perlu bantuan udah dokter guys. kebelah golok. Ya. Jadi makhluk halus ini tuh udah hilang nih gitu. Jadi kamu jadi yang saya bilang makanya bisa berdarah. Ilmu kebalnya udah nggak ada lagi gitu. Hati-hati ya. Pak, ini Bapak udah punya kesempatan untuk hidup normal nih. Balik lagi seperti orang pada umumnya, Pak. Jangan sampai nanti gara-gara penasaran atau sakit hati dan dendam lagi justru manggil orang-orang itu lagi, makhluk-makhluk itu lagi. Akhirnya malah Bapak Sudah, pikir kebal, nggak tahu ya enggak, kita nggak pernah tahu. Iya, Akhirnya malah udah mencelakakan. hilang tuh. Iya. Makhluknya udah nggak ada yang jagain kamu lagi. Jangan pernah coba-coba bersentuhan lagi dengan benda tajam ya, Udah, Pak Pak. Boris. Ya, intinya jangan berharap sama makhluk halus. Berserah aja sama yang di atas. Dan satu kuncinya, dendam itu harus dihilangin dengan satu kata, maafin. 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 Nggak gampang, tapi justru ya Harus itu yang bisa bisa. sih. Harus bisa. Iya, harus bisa sih. Ya, Pak Boris, terima kasih. Makasih Pak Boris. Mudah-mudahan cerita Bapak bisa menjadi pelajaran buat kami semua, buat kita semua. Dan sekali lagi kami berharap yang terbaik buat Pak Boris. Ya, sukses untuk semua kehidupan Pak Boris dan semoga Bapak bahagia. Bapak perlu minum lagi? Cukup. Oke, nanti di belakang dikasih minum oleh tim kami ya. Ya, terima kasih.
Jangan pernah mengeluh atas kekurangan Anda, karena kekurangan akan mengingatkan Anda untuk mencari kelebihan di dalam diri. Dua partisipan yang hadir pada malam hari ini adalah Zain dan juga Boris. Dua-duanya memiliki kekuatan supranatural, tapi punya karakter yang berbeda. Kalau Zain masih memilih untuk mempertahankan kemampuannya, tapi kalau Boris memilih untuk melepaskan semua kemampuannya. Gimana komentar kamu, Roy? Mas Zain itu masih ada semacam kayak egonya dia untuk mempertahankan dan lebih banyak ngucapin daripada actionnya kalau saya lihat Mas Zain. Oke. Tapi Pak Boris adalah sosok orang yang diem tapi sangat-sangat bertolak belakang dengan Zain. Jadi Boris itu lebih apa ya, kayak aku nggak bilang dia crazy, maksudnya lebih sadis gitu. Karena berdarah dingin gitu. Iya, ya? berdarah dingin gitu. Seperti Jadi nggak tenang, kelihatan. tapi justru punya kekuatan yang lebih dahsyat. Betul, air tenang belum tentu nggak dalam. Gitu. Iya, Air iya. tenang justru lumayan dalam. Oke. Ajeng Kartika, terima kasih atas waktunya. Terima kasih sudah hadir di Menembus Mata Batin. Iya. Sukses untuk apapun cita-cita, tujuan, dan juga karirnya ke depannya. Sekali lagi salam buat keluarga. Amin. Roy Kiyoshi, Iya. selalu menyenangkan mendapatkan penjelasan dan pencerahan dari kamu. Terima kasih Thank sudah you. hadir malam hari ini buat kita